Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri dari kelas 3C Akuntansi Syariah dengan NIM 2282133024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang isu kontemporer. Yang pertama itu ada pasar modal. Definisi pasar modal yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu juga ada dasar hukum yang menjelaskan tentang peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada peraturan nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua peraturan nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah, dan yang terakhir yaitu peraturan nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan syariah. Selain itu ada manfaat pasar modal. Ya, ada dua manfaat pasar modal, yaitu yang pertama bagi emiten dan yang kedua bagi investor. Bagi emiten sendiri yaitu bermanfaat sebagai jumlah dana yang dapat dihimpun besar. Dana tersebut dapat diterima saat pasar pendanaan selesai. Yang kedua tidak ada konvenan, dan yang ketiga solvabilitas perusahaan tinggi, dan yang terakhir ketergantungan emiten terhadap bank kecil. Sedangkan manfaat bagi investornya yaitu nilai investasi berkembang, memperoleh dividen bagi yang memiliki atau menanamkan saham. Yang ketiga yaitu dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya ada efek syariah. Definisi saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan modal kepada perusahaan yang menerbitkan, dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Mekanisme transaksi saham sendiri yaitu pada syariah dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Ada kriteria efek syariah DSN MUI Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional atau DSN, suatu lembaga di bawah MUI Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Fatwa DSN nomor 40 DSN MUI nomor 10/2003 tanggal 4 Oktober 2023 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, telah menentukan tentang kriteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya ada dua tahap screening yang harus dilakukan untuk dapat menentukan efek tersebut termasuk dalam efek syariah atau bukan. Yang pertama yaitu core business. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perjudian, menerapkan konsep riba, jual beli yang mengandung gharar atau maisir, dan memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang haram. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada rahasia keuangan. Total utang yang dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% utang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% atau 55%. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Yang selanjutnya ada efek syariah, yaitu ada 5 jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam modal syariah. Yang pertama saham syariah, yang kedua ada sukuk atau obligasi syariah, yang ketiga adalah unit penyataan kontrak investasi kolektif atau KIK, dan yang keempat ada efek bangun aset, dan yang kelima adalah surat berharga komersial. Selanjutnya ada saham syariah. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perusahaan terbatas atau PT. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan, dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya ada fungsi saham syariah. Menurut Matweli, fungsi saham syariah yaitu yang pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan ridhonya.
dan risikonya. Yang kedua yaitu para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan inti produknya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal berkonvensional. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Karakteristik saham menurut Maxwell yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan saat saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan akun, keuntungan dan kekurangan serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang selanjutnya yaitu komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HIT tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Dan yang terakhir, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal yaitu ada emiten, perantara emisi, badan pelaksana pasar modal, perantara perdagangan efek, bursa efek, dan investor. Yang keempat yaitu ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi sendiri yaitu memiliki definisi, prosedur yang sangat penting dalam pengelolaan laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, karena perlakuan akuntansi akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan yang disajikan dan yang diungkapkan oleh perusahaan. Perlakuan akuntansi yang tepat akan memudahkan membaca laporan keuangan dalam memahami kondisi perusahaan. Contoh perlakuan akuntansi yaitu perlakuan akuntansi piutang, perlakuan akuntansi atas pendapatan, perlakuan akuntansi atas aset biologi, dan perlakuan akuntansi komponen akun neraca. Berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik bab 2 tentang konsep dan prinsip berapa dijelaskan mengenai pelaksanaan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengakuan, yang kedua pengukuran, yang ketiga penyajian, dan yang keempat pengungkapan catatan atas laporan keuangan atau CLK. Jadi kesimpulan yang telah saya sampaikan pada materi ini yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal selanjutnya juga berkembang tidak hanya pasar modal konvensional, tetapi juga muncul para pasar modal syariah yang dalam kegiatannya diatur menurut prinsip-prinsip Islam. Secara keseluruhan, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal. Kegiatan pasar modal syariah juga sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Hanya saja terdapat beberapa karakteristik khusus pada pasar modal syariah, yaitu dari segi instrumen keuangan yang ditawarkan, mekanisme transaksi, dan kriteria emiten penjual saham. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.